Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, membanggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik mengidentifikasi faktor pembentukan identitas individu dan kelompok secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan sosial di dalam masyarakat secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan peran institusi sosial dalam menciptakan ketertiban sosial secara tepat. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. Hal ini mengindikasikan dalam diri setiap individu terdapat keinginan sekaligus kebutuhan untuk menjalankan kehidupan bersama individu yang lain dan menciptakan suatu hubungan sosial. Tapi tahukah kalian apa pengertian individu, kelompok, dan hubungan sosial? Individu dan kelompok. 1. Pembentukan identitas individu. 2. Pembentukan identitas kelompok. 1. Pembentukan identitas individu. Identitas adalah ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Identitas dapat berupa nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, serta pekerjaan. Sedangkan individu merupakan subjek atau perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Baiklah, kita akan masuk pada materi faktor pembentuk kepribadian. Apakah faktor pembentuk kepribadian itu? 1. Faktor biologis. Faktor biologis dianggap memberikan kontribusi pada pembentukan kepribadian, khususnya berhubungan dengan keturunan. Contohnya, jika seorang anak tentara yang tegas, keras, dan disiplin membuat para tetangga tidak heran, mereka langsung berpikir, itu karena pengaruh dari orang tuanya. Yang kedua adalah faktor geografis. Bisa dilihat perbedaan kepribadian individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi dengan karakteristik yang berlainan. Contohnya kalian yang tinggal di pesisir jauh lebih terbuka ketimbang masyarakat yang tinggal di pedalaman. Yang ketiga adalah faktor psikologis. Adanya pengalaman unik yang dialami seseorang akan mempengaruhi kondisi emosional dan mental individu, sehingga membentuk kepribadian. Pengalaman unik tersebut bisa positif atau negatif. Contohnya jika kalian mengalami trauma, naik motor sendirian, kemudian bertemu dengan begal, itu akan merubah kepribadian kalian menjadi lebih pendiam karena selalu diselimuti rasa takut. Faktor keempat, yaitu faktor budaya. Kegiatan sehari-hari yang membentuk suatu kultur dapat mempengaruhi kepribadian individu. Contohnya, masyarakat Minangkabau yang suka merantau dan berdagang membentuk kepribadian orang Minangkabau untuk terbuka pada orang-orang yang baru ditemui. Faktor kelima yaitu faktor sosial. Yang mana faktor sosial? Faktor sosial adalah pengalaman-pengalaman di dalam pergaulan. Pergaulan tidak hanya dengan teman, tetapi seperti kalian punya Facebook, kalian juga bisa menonton film, membaca buku, dan memiliki website. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami?
Kita lanjutkan dengan tahapan sosialisasi yang dialami setiap individu. Tahap pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage, yaitu tahap di mana anak-anak mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia sosialnya. Tahapan kedua adalah tahap meniru atau play stage. Tahap meniru adalah tahap di mana seseorang mulai meniru gaya dan perilaku orang dewasa. Tahap ketiga adalah tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, peniruan sudah tidak ada lagi, sudah mulai berkurang. Tetapi seseorang sudah mulai memahami dirinya dan lingkungannya. Dan tahap terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau tahap dewasa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian masih bersemangat? Mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu pembentukan identitas kelompok. Menurut pemahaman kalian, apakah yang dimaksud dengan kelompok? Kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Lantas, apakah yang dimaksud dengan identitas kelompok? Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan kelompok. Kita lanjutkan dengan materi hubungan sosial. Apakah hubungan sosial itu? Hubungan sosial adalah interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan tertentu. Sifat dari hubungan sosial. 1. Aksidental. Artinya interaksi terjadi secara spontan dan tidak direncanakan. Yang kedua, disengaja. Interaksi bisa terjadi karena direncanakan atau disengaja. Yang ketiga, resiprokal. Artinya interaksi mengandung makna timbal balik antara dua orang atau lebih. Yang keempat, teratur. Artinya interaksi terjadi dengan pola yang sama, konsisten, dan terjadi berulang-ulang. Anak-anak sekalian, kita masuk ke materi faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Faktor yang pertama adalah imitasi atau meniru. Seseorang meniru perilaku orang lain di dalam hubungan sosialnya. Yang kedua adalah sugesti atau memberikan pandangan, pengaruh terhadap orang lain sehingga mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemberi sugesti. Yang ketiga adalah simpati, perasaan suka, perasaan sayang kepada seseorang. Yang keempat, identifikasi, yaitu sebuah perasaan yang menjadikan dirinya sama dengan tokoh idolanya. Dan yang terakhir adalah empati. Empati adalah perasaan sayang, suka yang mendalam, melebihi simpati. Anak-anak sekalian, kita masuk ke dalam materi proses hubungan sosial. Dalam proses hubungan sosial, ada proses asosiatif dan disosiatif. Proses asosiatif terdiri dari 1. Kerjasama. Yang kedua, akomodasi atau penyelesaian konflik. Yang ketiga adalah akulturasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, tetapi tidak meninggalkan budaya aslinya. Yang keempat adalah asimilasi, percampuran dua budaya, tetapi budaya yang asli hilang dan muncullah budaya baru. Dan yang terakhir, proses hubungan sosial amalgamasi. Apa itu amalgamasi? Amalgamasi adalah perkawinan campuran.
Proses disosiatif, satu kontravensi. Yang kedua, kompetisi. Dan yang terakhir, konflik. Anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke dalam bentuk hubungan sosial. Bentuk hubungan sosial ada 3. 1, hubungan antar individu, seperti kalian dengan teman kalian sebangku. Yang kedua, hubungan antar individu dan kelompok, seperti bu guru dengan kalian sekelas. Dan yang ketiga adalah hubungan antar kelompok dengan kelompok lain. Contohnya 2 tim sepak bola. Materi yang terakhir adalah institusi sosial untuk menciptakan ketertiban sosial. Apakah institusi sosial? Institusi sosial sebagai norma-norma, aturan-aturan, pola-pola organisasi yang dikembangkan di sekitar kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengalaman masyarakat. Institusi merujuk pada upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mengatasi masalah. Fungsi institusi sosial. 1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat dalam pengendalian sosial. Dan yang terakhir, meningkatkan solidaritas masyarakat. Anak-anak sekalian, kita sampai pada kesimpulan materi. Kesimpulan kita hari ini adalah 1. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar anggota dalam kehidupan manusia. Proses hubungan timbal balik tersebut dinamakan proses sosial. Yang kedua, pendorong terjadinya hubungan sosial adalah adanya naluri untuk hidup berkelompok dengan orang lain dan juga kebutuhan manusia yang terbatas sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, hubungan atau interaksi sosial tidak selamanya mengarah ke hubungan asosiatif atau selaras, tetapi sering juga mengarah ke hubungan disosiatif atau pertentangan. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa.